Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kembali kami boleh berada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat sepanjang malam yang Engkau sudah nyatakan pertolongan-Mu, Engkau memelihara kami, bagaikan menjaga biji mata-Mu. Terlebih Engkau sudah bangunkan kami pada pagi yang indah ini dengan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan renungan di pagi yang indah ini. Untuk itu kami percaya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan yang kami dengarkan pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan meneruskan renungan kita ya dengan tema utamanya atau judulnya karakteristik orang yang disertai Tuhan. Kita masih di kitab Kejadian pasal 37. Sekarang kita akan tiba pada ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 ya. Ayat yang ke-12 sampai yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah, engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Ayat 14, kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Nah, puji Tuhan. Di sini kita melihat ya dari ayat 12 sampai ayat yang ke-17 ya. Sekali peristiwa Yusuf, saudara-saudara Yusuf ya, kakak-kakaknya atau abang-abangnya ya, di ayat yang ke-12 dikatakan, "Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem." Ya. Pada suatu kali ketika saudara-saudara Yusuf, kakak-kakaknya ini pergi ya, seperti biasa menggembalakan kambing domba ayah mereka. Apa yang terjadi saudara? Ternyata Yusuf tidak ikut serta ya, tidak ikut serta bersama-sama dengan mereka. Tetapi firman Tuhan tidak memberitahukan apa alasannya ya. Tetapi dalam cerita ini, dalam beberapa ayat tadi yang kita sudah baca, tetapi ya Yusuf itu ternyata belakangan dia baru pergi, entah apa ya yang menyebabkan. Tetapi Yusuf dipanggil oleh Yakub dan berkata, "Pergilah engkau melihat keadaan ya saudara-saudaramu, dan melihat ya keadaan daripada kambing dombanya, apakah dalam keadaan baik-baik atau tidak baik." Dan apa yang terjadi saudara ya? Nah, seperti saya katakan tadi, Yusuf tidak ikut serta
dari pagi hari mungkin ya, entah apa penyebabnya, tapi Yusuf ya, dia ikut juga ya. Dari bacaan ini saya akan memberikan subtema ya, orang ya yang karakteristik orang yang diberkati, yang disertai oleh Tuhan, dia memiliki ketaatan ya. Akhirnya saudara ya, apa penyebabnya kita tidak tahu, tapi ternyata kakak-kakaknya, saudara-saudaranya itu lebih dahulu mendahului dia ya, pergi menggambarkan kambing domba ayahnya ya. Kemungkinan aja saja ada ya, sebab di bagian awal-awal Yusuf itu pertama memang mereka baik-baik saja hubungannya, tidak ada masalah. Tapi setelah ya Yusuf dilihat oleh saudara-saudaranya lebih dikasih ayahnya dibanding mereka. Nah, di sini mereka mulai kurang perhatian sama Yusuf. Mereka memiliki hubungan yang ada gap, kira-kira begitu. Tapi bagi Yusuf tidak ada gap, tidak ada gap ya. Tidak ada yang menjadi penghalang, tidak ada yang menjadi jarak yang memisahkan mereka. Bahkan sampai pada akhirnya mereka iri hati, sehingga mereka tidak beramah-ramahan lagi dengan Yusuf, tidak bertegur sapa dengan baik ya. Nah, apa yang terjadi saudara? Dia pergi ya, melakukan apa yang diperintahkan ayahnya. Coba lihat keadaan saudara-saudaramu, sekaligus melihat keadaan kambing domba yang mereka gembalakan. Nah saudara, dalam perjalanan ya, dia bertemu dengan orang lain. Dia tanya, apakah kalian melihat ya saudara-saudaraku menggembalakan kambing domba? Dan orang yang ditemuinya itu berkata, mereka tadi ke sana sebab aku telah mendengar. Saudaraku, seorang ya yang disertai Tuhan ya, karakteristik seorang yang disertai Tuhan, dia itu bisa ya bekerja sama dengan saudara-saudaranya, dan dia juga tidak lupa bertanya kepada orang lain. Saudara, di dalam kita mencari sesuatu ya, melakukan sesuatu di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, kita juga membutuhkan orang lain ya, mencari informasi di mana ya, apa ya yang ingin diketahui, dan akhirnya dia mendapatkan informasi dari orang lain. Di sini kita harus bisa saudara ya, beramah-ramahan dengan siapapun, bertanya kepada orang siapapun. Ada banyak orang dia tidak tahu, dia tapi bertindak ya, bersikap seolah-olah dia tahu ya. Saudara, kita perlu bantuan orang lain juga ya. Walaupun kita memiliki ketaatan kepada Tuhan, tapi jangan lupa ya, kita memerlukan hubungan baik juga dengan orang lain. Akhirnya apa saudara? Melalui orang yang dia temui ya, dia bertanya, akhirnya dapat informasi, oh saudara-saudaramu ya, atau kakak-kakakmu telah pergi ke arah sana ya. Dan apa yang terjadi? Yusuf pun mengikuti apa yang petunjuk yang disampaikan oleh orang yang ditemui, dan akhirnya mereka bertemu saudara. Saudaraku yang kekasih ya, di sini kita betapa pentingnya orang percaya itu ya, yang disertai oleh Tuhan harus memiliki ketaatan terhadap perintah Tuhan, sebagaimana Yusuf ya. Walaupun sebenarnya saudara-saudaranya itu sudah tidak bertegur sapa dengan baik dengan dia, dia tetap ya memiliki ketaatan terhadap ayahnya ketika dia disuruh oleh ayahnya. Demikian juga dengan kita saudara, sebagai orang percaya ya, sebagai anak-anak Tuhan, keluarga Tuhan, kita harus ingat karakteristik daripada Tuhan harus menurun kepada kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia terhadap janji-janjinya. Apapun yang dijanjikannya itu pasti akan digenapinya saudaraku ya. Nah mari kita lihat ya, mari kita lihat Bilangan 23 ayat yang ke-9. Kita lihat ya, jikalau Tuhan berjanji itu pasti digenapinya ya. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya milikilah karakteristik daripada Tuhan kita ya. Yusuf, walaupun dia menyadari saudara-saudaranya tidak baik dengan dia, tetapi dia, kita baca ya referensinya Bilangan 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya ya. Nah saudaraku,
Tuhan mengingatkan pada masa itu ya kepada umatnya melalui Musa. Kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki ketaatan terhadap apa? Terhadap firman Tuhan, terhadap perkataan Tuhan ya. Yakub walaupun dia menyadari dia tidak disukai oleh teman-teman, oleh saudara-saudaranya, dia tetap mentaati perintah daripada ayahnya untuk melihat keadaan mereka apakah baik-baik atau tidak, sekaligus melihat keadaan kambing domba mereka apakah dalam keadaan baik atau tidak. Begitu juga halnya dengan kita sebagai orang percaya, kita harus tetap mentaati kebenaran firman Tuhan. Namun ada banyak orang yang tidak menyukai kita, tidak menyenangi kita, bahkan ya memusuhi kita. Ingat, kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, mengakhiri renungan kita pagi yang indah ini, kita akan dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan dengarkan satu pujian dulu bagi Tuhan sebelum kita mengakhiri renungan di pagi yang indah ini. Haleluya. Ya, kita akan mendengarkan satu pujian bagi saudara yang tahu lagu ini. Kita bisa nyanyi bersama-sama. Kita rasakan hadirat Tuhan di pagi yang indah ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Saudaraku, Yusuf di tengah-tengah keluarga, dia sudah tidak disenangi oleh saudara-saudaranya. Dia bahkan dimusuhi ya. Mereka memusuhi dia, tidak menyenangi dia karena mereka iri hati terhadap karakteristik daripada Yusuf. Saudaraku, bukankah kita seringkali banyak orang tidak menyukai kita, tidak bertegur sapa dengan baik dengan kita, tidak bisa menjalin hubungan dengan kita, tetap memiliki ketaatan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang
yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kembali kami panjatkan bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang begitu baik. Terima kasih Bapa. Kami menyadari seringkali kami dimusuhi, ya, orang tidak bersahabat dengan kami karena karakteristik yang kami miliki. Tapi puji Tuhan, kami mengucap syukur oleh pertolongan Roh Kudus, kami tetap mentaati perintah-perintah-Mu. Walaupun seringkali mungkin menyakitkan bagi daging, tetapi kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh Kudus sudah meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami Tuhan untuk menjalani hari ini dengan pertolongan Roh Kudus-Mu juga. Di berbagai aktivitas kami yang berbeda, profesi kami yang berbeda, sebab kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai kita berjumpa kembali besok pagi. Shalom.